Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang melayakkan kami untuk kembali datang beribadah kepada Tuhan. Di minggu terakhir Prapaskah ini, kami rindu kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kami bagaimana teladan Tuhan Yesus boleh kami jalani bersama. Ketika kami menerima pujian dan ketika kami ditolak, bagaimana Kristus menanggapinya. Kiranya kami boleh berlaku sebagaimana yang telah Kau teladani. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang membantu dan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini akan diambil dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kemudian nanti kita akan membaca Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita bersama membaca bagian dari Injil Markus dan kemudian dari kitab atau surat Filipi. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, dan pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka, maksud saya berjalan di depan dan mereka yang mengikuti di belakang, berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di situ ia menuju semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Selanjutnya dari surat Filipi pasalnya yang kedua, demikianlah firman Tuhan. "Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu seberapa banyak yang mengetahui akan tokoh berikut ini. Ini adalah gambar daripada Muammar Gaddafi, tokoh atau penguasa Libya yang telah menjadi kepala negara atau berkuasa di sana selama kurang lebih 40 tahun. Pada waktu itu ketika dia berkuasa, Muammar Gaddafi
begitu dipuja-puja oleh rakyatnya. Kita bisa lihat bagaimana begitu banyak bintang penghargaan yang tersemat di dalam baju yang dia pakai. Begitu banyak orang yang memuja-muja akan dia. Bahkan katanya dia seringkali dikelilingi oleh para wanita. Lihat betapa lebar senyum yang dia tunjukkan. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat gambar berikutnya. Pada tahun 2011 ada pergolakan politik di Libya. Maaf jika gambar yang saudara saksikan itu membuat Anda kurang nyaman, tetapi inilah yang kemudian terjadi kepada Muammar Gaddafi. Ketika itu banyak orang-orang yang tidak suka kepada dia, yang membenci dia, dan kemudian karena pergolakan politik itu, akhirnya dia ditangkap seperti seorang pencopet. Dan kita lihat banyak luka, ada darah di wajahnya, di tubuhnya. Dia dipukuli dan akhirnya dia ditembak mati. Jemaat sekalian, apa yang terjadi kepada Muammar Gaddafi itu bukan hal yang aneh di dunia ini. Ada seseorang, di satu waktu dia dipuja-puja, dia dianggap orang yang hebat. Namun demikian, di waktu yang lain, dia ditolak. Dia dianggap sebagai orang yang tidak berharga. Nah, itu adalah kenyataan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Pada hari ini, kita merayakan akan Minggu Prapaskah yang terakhir. Kita lihat bagaimana lilin-lilin yang berwarna ungu sudah menyala. Tinggal satu lilin berwarna putih yang menandakan Paskah akan tiba. Minggu ini dikenal sebagai Minggu Palem. Minggu yang mengingatkan kita peristiwa ketika Tuhan Yesus akan memasuki akan kota Yerusalem. Dia akan mengalami penderitaan oleh karena dia akan menanggung dosa umat manusia. Namun demikian, peristiwa itu dimulai dengan sebuah peristiwa bagaimana dia masuk ke dalam kota Yerusalem. Dan seperti yang kita lihat di dalam Markus pasal 11, Tuhan Yesus meminta muridnya untuk mengambil seekor keledai muda. Dan kemudian dia menunggangi keledai itu dan dia memasuki kota. Dan bagaimana dia memasuki kota Yerusalem itu, bak seorang pahlawan, seorang raja yang dielu-elukan. Orang-orang menebarkan pakaian di tanah atau di jalan yang akan dia lalui. Mereka menutupinya dengan ranting-ranting. Dan mungkin sebagian orang juga akan melambai-lambaikan ranting yang ada. Dan bagian ini di ayat ke-9 di situ tertulis bahwa orang-orang yang berjalan baik di depan Tuhan Yesus dan di belakang mereka berteriak, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Hal yang menarik, jemaat sekalian, bahwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem tidak menunggangi kuda. Karena kuda itu adalah lambang kekuatan, lambang kekuasaan. Namun yang Tuhan Yesus tunggangi adalah seekor keledai. Keledai itu dikenal sebagai binatang yang lamban. Dia kuat tetapi dia lamban. Memang di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kehadirannya sebagai raja di atas segala raja bukanlah raja yang menunjukkan kekuatan secara fisik ataupun juga kekuasaan. Namun kehadiran keledai, kehadirannya dengan menunggangi keledai menunjukkan dia adalah sang raja pembawa damai. Dan seperti yang sudah saya bacakan tadi, bahwa orang-orang berteriak, "Hosana, Hosana." Kita mungkin sering mengucapkan itu, kadang kita kurang paham apa maksudnya, benar bukan? Hosana itu maksudnya adalah Tuhan atau tolong selamatkan kami sekarang.
Jadi Hosana itu maknanya adalah tolonglah selamatkan kami sekarang. Memang pada waktu itu bangsa Israel atau orang-orang Yahudi berada di dalam penjajahan kerajaan Romawi. Dan mereka menantikan Mesias, yaitu seorang pembebas, seorang yang diurapi untuk membebaskan mereka secara fisik dari jajahan kerajaan Roma. Karena itu ketika mereka melihat Tuhan Yesus yang memiliki kuasa yang luar biasa, kuasa yang bisa memberi makan 5.000 orang, kuasa yang bisa menyembuhkan, kuasa yang bisa mengusir setan, dia mengumpulkan banyak orang dan mereka mengira bahwa dia akan membawa kerajaan yang masyhur seperti kerajaan Daud. Berulang kali Yesus bercerita tentang kerajaan surga dan mereka menganggap kerajaan yang secara spiritual itu sesungguhnya, secara rohani itu adalah kerajaan yang bersifat fisik. Dan itulah sebabnya mereka berteriak Hosana, Hosana, sambil menebarkan pakaian, menutupinya dengan nanti dan mungkin melambai-lambaikan daun, menyambut kehadiran sang raja itu di atas keledainya. Namun Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, setelah peristiwa Yesus dielulukan di atas keledai itu, disambut dengan Hosana, Hosana, semua pujian, semua sambutan itu yang begitu meriah, mungkin dengan wajah yang penuh dengan senyuman, berubah menjadi wajah yang penuh dengan kegeraman, dengan berseru salibkan dia, salibkan dia. Lambaian daun berubah menjadi kepalan tangan. Saya bisa memperkirakan bahwa sebagian daripada orang-orang yang berteriak salibkan dia, salibkan dia, itu juga ikut ketika mereka melihat rombongan Tuhan Yesus datang memasuki kota Yerusalem dengan menaiki keledai. Ketika itu mereka berteriak Hosana, dan kemudian mereka berteriak salibkan dia. Bahkan Yesus tidak lebih berharga daripada seorang penjahat. Dia dipuja, dia disambut sebagai raja, namun kemudian dia ditolak, bahkan lebih hina daripada seorang penjahat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita yang berada dalam posisi Tuhan Yesus, tentunya kita akan berkata sakitnya tuh di sini, begitu. Benar bukan? Baru dipuji-puji kemudian ditolak, sakitnya tuh di sini. Namun demikian Tuhan Yesus tidak berbuat demikian. Tuhan Yesus sanggup menghadapi ujian, dan Tuhan Yesus juga sanggup menerima penolakan. Mengapa Tuhan Yesus sanggup menghadapinya? Oleh karena yang pertama, dia tahu apa tujuannya untuk datang ke dunia ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38, Tuhan Yesus berkata, sebab aku telah turun dari kerajaan surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Inilah yang Tuhan Yesus ketahui akan tujuannya untuk datang ke dalam dunia ini. Misi yang Tuhan berikan, Tuhan mengutusnya ke dalam dunia ini untuk membebaskan umat manusia, bukan hanya bangsa Israel, tidak secara fisik tetapi secara rohani. Dan dari awal dia sudah mengetahui akan maksud dan rencana mengapa dia harus diutus ke dalam dunia ini. Dan oleh karena itu dia tahu walaupun dia dipuja dan dia ditolak, itu tidak mempengaruhi akan dirinya. Pujian tidak menyebabkan Tuhan Yesus merasa tersanjung, dan penolakan tidak membuat Yesus merasa terpuruk atau terhina.
di dalam surat Filipi yang kita baca tadi, di ayatnya yang ke-7, Filipi pasal 2, ayat 7 berkata demikian, melainkan telah mengosongkan dirinya, yaitu Tuhan Yesus, dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil seorang rupa, seorang hamba, dan jadi sama dengan manusia. Dia yang adalah Allah menjadi manusia. Dia yang tidak terbatas, dia yang berkuasa atas segala sesuatu menjadi manusia yang terbatas. Dan tidak itu saja, dikatakan di sini bahwa dia menjadi seorang hamba. Hamba di sini bukan sekedar pelayan, tetapi hamba di sini adalah seorang budak. Seorang budak itu adalah seseorang yang tidak bernilai pada waktu itu. Nilainya bisa dinilai dengan uang. Dia seperti milik daripada tuannya. Dia tidak berharga. Harganya ditentukan seberapa baik dia bekerja dan berguna bagi tuannya. Dan itulah yang Tuhan tunjukkan. Sekalipun dia mengalami penolakan, merasakan hinaan yang terdalam, namun dia dapat mengatasinya. Oleh karena dia tahu bahwa dia datang ke dunia ini untuk melakukan misi, tugas dari Allah Bapa yang mengutus dia. Jemaat sekalian, ada seorang atlet maraton bernama John Stephen Akawi. Dia berasal dari Tunisia. Dan kemudian dia dicatat atau dikenang di dalam sejarah bukan karena dia menjadi seorang juara, bukan karena dia mendapatkan medali emas, tetapi justru dia dikenang karena dia menjadi peserta yang terakhir memasuki garis finish. Pada Olimpiade Meksiko, pada pertandingan maraton tahun 1968, Akawi mengikuti pertandingan itu, dan ketika dia memulai akan pertandingan itu di garis start, tidak lama setelah dia memulai pertandingan, dia bertabrakan dengan peserta yang lain. Dan oleh karena tabrakan itu dia terjatuh dan dia mengalami cedera pada bagian kakinya. Dan oleh karena itu dengan susah payah dia mengikuti lomba. Bapak Ibu sekalian, bayangkan pertandingan maraton. Itu pertandingan yang menguras tenaga dan menempuh jarak yang cukup jauh. Dan dia mengalami luka. Betapa sakit yang dia rasakan. Beberapa panitia mengatakan lebih baik kamu menyerah saja, sudah gak apa-apa. Tim medis akan merawat kamu. Gak usah selesaikan pertandingan. Namun dia terus berusaha, dia berjuang. Sampai akhirnya dia mencapai garis finish. Dan Bapak Ibu sekalian tahu apa yang terjadi ketika dia mencapai garis finish? Sebagian daripada peserta itu sudah pulang. Penonton juga sudah meninggalkan stadion. Dan dia menjadi peserta terakhir yang memasuki garis finish dengan kaki terseok-seok. Ketika semua orang menjadi bingung mengapa dia bertahan untuk melakukan ini semua, dia mewawancara dengan televisi, dia menjawab demikian. Negara saya mengirim saya jauh-jauh 5.000 mil mengikuti akan pertandingan ini. Saya diutus, saya dikirim bukan untuk memulai daripada pertandingan. Saya diutus, saya dikirim untuk menyelesaikan pertandingan. Bagi dia bukan masalah menang atau kalah, tetapi menjalankan tugas negara, menyelesaikan pertandingan yang dipercayakan bagi dia. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup Bapak Ibu sekalian. Dan saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sekalian tahu apakah tujuan hidup daripada Bapak Ibu sekalian. Namun sebagai orang percaya secara umum, hidup kita, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan secara khusus kita memuliakan Tuhan di bidang di mana Tuhan mempercayakan kita.
Di mana Tuhan menempatkan kita, disitulah kita boleh menjadi berkat dan kita boleh melayani sesama. Ada di antara kita yang diizinkan untuk menjadi atasan atau menjadi bos. Tugas kita adalah melayani akan karyawan kita supaya mereka mendapatkan gaji yang layak, mendapatkan kehidupan yang layak. Dan bagi kita yang menjadi karyawan, tugas kita menjalankan bagian kita sebaik-baiknya agar itu menjadi berkat, agar itu menjadi kebaikan bagi sesama kita. Dan mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga bertanya, apa fungsi atau peran saya, apa tujuan hidup saya? Ibu-ibu sekalian, memiliki tugas yang penting, melayani keluarga, melayani pasangan, melayani suami, melayani anak-anak, supaya mereka juga boleh menjadi berkat buat orang lain. Setiap kita perlu mengumpulkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Rekan-rekan kaum muda yang mungkin saat ini sedang bergumul, apa maksud Tuhan menempatkan saya di dunia ini? Berdoalah, carilah potensi yang Tuhan percayakan supaya kita boleh menjadi berkat. Dan ketika kita mengetahui akan tujuan hidup kita, ketika kita mendapatkan pujian, kita tidak terlena. Dan ketika kita mendapatkan penolakan, kita pun tidak terasa tersisihkan atau terhina. Sudahkah engkau tahu tujuan hidupmu? Hal yang kedua yang menyebabkan Tuhan Yesus mampu menerima akan pujian dan juga menghadapi akan penolakan. Tuhan Yesus memiliki ketaatan. Di ayatnya yang ke-8 dari surat Filipi pasal 2, di sini dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Satu hal yang luar biasa, mengapa Paulus menekankan kata mati di atas kayu salib? Karena kayu salib itu adalah sebuah lambang kehinaan. Begitu taatnya Tuhan Yesus, sampai dia siap menerima hal yang paling hina yang diterima oleh seorang manusia. Tuhan Yesus memiliki ketaatan. Dan oleh karena ketaatan itu, dia bisa melaksanakan akan tugasnya. Dan ketaatan itu bisa dia lakukan oleh karena dia mengetahui apa yang menjadi tujuan daripada hidupnya. Dan oleh karena itu dia menjadi orang yang taat. Dan karena ketaatan, dia tidak tergoda dengan keadaan di sekitarnya. Tuhan Yesus ketika mengawali pelayanannya, bisa saja dia mengatakan ya kepada godaan iblis yang mengatakan seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Engkau tidak usah susah-susah naik ke atas kayu salib, sembahlah aku, dan engkau akan menerima semua yang ada di dunia. Namun karena dia tahu akan tujuannya datang ke dunia ini, Tuhan Yesus mau taat. Dan ketika dia akan ditangkap pada malam itu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bergumul. Dia memiliki keinginannya sendiri, tetapi dia tahu ada keinginan yang lain dari Allah. Oleh karena itu dia berkata, Tuhan, sekiranya boleh cawan ini, penderitaan ini boleh lalu daripadamu, namun kehendak-Mu yang jadi. Ketaatan Tuhan menyebabkan dia sanggup menerima cawan yang baik, penolakan daripada orang-orang di sekitarnya. Oleh karena dia taat, dia dapat menjalankan misi Allah. Hudson Taylor adalah seorang misionaris dari Inggris yang diutus Tuhan untuk pergi ke Tiongkok. Pada waktu itu Tiongkok di sekitar abad ke-19 adalah tempat yang begitu sulit bagi Injil. Orang tidak mudah menerima akan berita keselamatan tentang Tuhan Yesus. Hudson Taylor dengan segala upayanya, dia meninggalkan kenyamanan di negeri Inggris
supaya Injil Tuhan boleh diberitakan. Dia mengambil pakaian seperti orang Tiongkok. Dan ternyata di dalam pelayanannya dia mengalami begitu banyak pergumulan. Anaknya harus mati karena sakit, dan istrinya pun juga meninggal oleh karena melahirkan anak mereka. Hudson Taylor mengalami pergumulan yang begitu berat. Bisa saja dia mengatakan, sudah cukup, saya sudah lelah. Tidak banyak orang yang mau mendengar Injil Tuhan. Saya mau pulang, kembali ke Inggris. Namun bukan itu yang menjadi pilihan Hudson Taylor. Dia tetap setia memberitakan Injil. Dan akhirnya pelayanannya menjadi berkat oleh karena ketaatan. Jemaat sekalian, di dalam kehidupan ini ada kalanya kita mendapatkan pujian, ada kalanya kita ditolak. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menghadapinya? Mari kita mengikuti teladan Tuhan. Yesus datang ke dunia ini, dia memahami akan tujuannya. Karena itu dia sanggup menerima pujian dan juga menghadapi akan penolakan. Karena dia tahu tujuan hidupnya. Tujuan mengapa dia diutus. Dia dapat taat. Adakah kita tahu tujuan hidup kita? Sanggupkah kita taat? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang mengutus Yesus Kristus yang mati bagi kami. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami juga boleh meneladani Kristus yang sudah mati bagi kami, yang sanggup menghadapi akan penolakan, namun tidak terkabur dengan segala pujian yang ada, oleh karena dia mengetahui akan tujuan hidupnya dan dia mau belajar taat kepada Allah. Kami rindu Tuhan menolong kami. Jika ada orang-orang muda ataupun siapa saja yang bertanya kepada Tuhan, apakah tujuan hidupku ya Tuhan? Tunjukkanlah kepada mereka, Tuhan. Dan bagi mereka yang bergumul dengan segala permasalahan di dalam kehidupan mereka, mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ingatkan bahwa Tuhan menuntut ketaatan kami menghadapi segala pergumulan yang ada, sehingga kami boleh melewati kehidupan ini menjadi seorang pemenang seperti Yesus Kristus. Persiapkan hati kami Tuhan untuk memasuki Paskah di minggu yang akan datang. Kami ucap syukur atas kebenaran firman. Tolonglah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur.